Malam itu, desa Sukomulyo terasa sunyi dengan cara yang aneh. Angin seolah berhenti, dan suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak menghilang. Di dalam sebuah kamar kontrakan sempit, bau mie instan bercampur asap rokok pekat memenuhi udara. Rian duduk sendirian, matanya merah dan lelah, terpaku pada layar ponselnya yang menyala terang. Sedikit lagi, satu tanda lagi, semua masalah gua beres. Gumamnya pelan, seperti mantra yang diulang-ulang untuk meyakinkan diri sendiri. Rian dikenal sebagai pecandu judi online, atau judol. Selama setahun terakhir, hidupnya perlahan runtuh. Barang-barang berharga di rumahnya, satu persatu habis terjual. Rumah tangganya berantakan, dan utang menumpuk dari berbagai arah, mencekiknya tanpa ampun. Malam itu, ia benar-benar yakin, inilah kesempatan terakhirnya untuk membalikkan nasib. Kesempatan untuk menebus semua kesalahan dan mengembalikan apa yang telah hilang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara logam beradu, memecah kesunyian yang mencekam. Tring, tring, tring. Suara itu terdengar ritmis. Semakin lama, semakin jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan mendekat, membawa bunyi yang tidak biasa itu. Rian terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia langsung teringat cerita lama dari orang-orang tua di desa tentang lampor. Sebuah keranda terbang misterius yang konon muncul untuk menjemput mereka yang terjerat oleh uang panas. Uang yang didapat dari cara yang tidak benar. Cuma cerita orang dulu, ucapnya pada diri sendiri, berusaha menenangkan detak jantungnya yang semakin menggila. Nggak mungkin nyata. Ia kembali menatap layar ponsel, mencoba fokus pada permainan yang sedang berlangsung. Harapannya kembali menyala, mengalahkan rasa takut yang tadi sempat muncul. Ia tidak peduli dengan mitos. Yang ia pedulikan hanyalah kemenangan yang ada di depan mata. Namun, belum sempat jarinya menyentuh layar, ponselnya mendadak gelap. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Perlahan, di tengah kegelapan layar itu, muncul tulisan berwarna merah menyala. Huruf demi huruf, seolah ditulis dengan darah. Tulisannya singkat, tapi terasa seperti vonis mati. Waktumu telah habis. Napas Rian tercekat. Belum sempat ia bereaksi, belum sempat otaknya mencerna apa yang baru saja terjadi, pintu depan kontrakannya digetuk dengan sangat pelan. Tok, tok, tok. 3 ketukan singkat. Namun getarannya terasa sampai ke dalam dadanya. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia tidak punya teman lagi. Dan penagih hutang biasanya datang dengan cara yang lebih kasar. Rasa takut yang tadi sempat ia tekan, kini kembali dengan kekuatan penuh. Dengan langkah gemetar, Rian berjalan menuju pintu. Ia tidak berani mengintip dari jendela. Tangannya yang berkeringat dingin perlahan memegang gagang pintu. Sebelum ia sempat membukanya, pintu itu berderit dan terbuka dengan sendirinya. Angin dingin yang menusuk tulang langsung menyusup masuk, membawa bau tanah basah dan bunga kamboja yang aneh. Di ambang pintu, berdiri 4 sosok berjubah hitam legam, melayang beberapa senti di atas tanah, tanpa suara. Wajah mereka tertutup oleh bayangan gelap dari tudung mereka, tak menampakkan apapun. Di belakang keempat sosok itu, sebuah keranda bambu berwarna kuning kusam ikut melayang, bergoyang perlahan ke kiri dan ke kanan. Keranda itu terlihat tua, seolah sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Rian membeku di tempat lidahnya kelu, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ini bukan mimpi. Ini nyata Rian. Saatnya menepati janji. Sebuah suara bergema, bukan di telinganya, melainkan langsung di dalam kepalanya. Suara itu dingin, tanpa emosi, namun penuh dengan otoritas yang tak bisa dibantah.
Janji apa? Rian tidak pernah merasa membuat janji dengan siapapun. Aku belum sanggup. Kasih aku waktu. Pinta Rian. Suaranya gemetar dan hampir tak terdengar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata penyesalan dan ketakutan yang luar biasa. Salah satu sosok berjubah hitam itu maju perlahan. Gerakannya halus, seperti asap. Sosok itu mengangkat tangannya yang pucat, memperlihatkan sebuah koin emas tua yang berkilau di tengah kegelapan. Koin itu adalah simbol kekayaan semu yang selama ini dikejar Rian lewat layar ponselnya. Simbol dari setiap taruhan, setiap harapan, dan setiap kekalahan yang ia alami. Keempat sosok itu kini mulai mengelilinginya, merapalkan kota-kota dalam bahasa asing yang tidak ia mengerti. Suara mereka seperti dengungan lebah yang membuat kepala Rian pusing dan tubuhnya terasa sangat lemas. Ruangan kontrakan yang sempit itu terasa semakin menyempit, seolah dinding-dindingnya bergerak mendekat untuk menghimpitnya. Napasnya menjadi berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Ia mencoba melangkah mundur, mencoba lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Judi online hanya memberi harapan palsu, bisik salah satu sosok itu lagi, tepat di dalam benaknya. Dan setiap harapan palsu selalu ada harga yang harus dibayar. Perlahan tapi pasti, tubuh Rian terasa terangkat dari lantai. Ia tidak berdaya, seperti boneka yang talinya ditarik oleh sang dalang. Tubuhnya bergerak melayang menuju keranda bambu yang sudah menunggu dengan mulut terbukanya. Rian mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Pandangannya mulai kabur. Kesadarannya menipis. Semua menjadi senyap, lalu gelap gulita. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari desa Sukomulyo, kamar kontrakan Rian ditemukan kosong. Pintunya terbuka lebar. Hanya ada sisa bungkus mie instan dan puntung rokok yang berserakan di lantai. Ponsel Rian tertinggal di sana. Layarnya mati selamanya. Gelap dan dingin. Tidak ada yang tahu kemana perginya Rian. Ia lenyap, seolah tak pernah ada. Cerita ini mungkin hanyalah fiksi, sebuah karangan untuk menjadi pengingat. Namun pesan moral di dalamnya sangat nyata. Judi dalam bentuk apapun, termasuk online, tidak pernah memberikan solusi. Ia hanya menjanjikan kemenangan sesaat, untuk kemudian menarikmu lebih dalam ke jurang kehancuran. Jangan pernah mencoba, karena harganya mungkin lebih mahal dari yang bisa kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton, tetap waspada dan sampai jumpa di cerita berikutnya.